prakarsa dari Partai Komunis itu ada di tangan dan pikiran dan Aidit. PKI itu Aidit, Aidit itu PKI. Yang harusnya diadili itu adalah Aidit. Kenapa dia tidak diadili? Kalau takut bahwa komunisme akan bangkit kembali, saya ingatkan bahwa PKI itu anak zamannya. Dia tidak akan lahir lagi di zaman ini, dan komunisme itu sudah tidak laku, dia itu barang lapuk. Tidak ada Jack Ma kalau itu komunisme, sehingga ideologi ini sudah tidak mungkin. Tapi kan begini Bang, saya melihat, saya mendengar juga bahwa PKI juga beberapa kali berkonfrontasi dengan ormas-ormas Islam. Ya itu saat betul, betul. Saat itu dengan dengan ormas Ansor, Betul. NU. Itu yang hubungannya saya sebut dengan setan desa tadi. Oh itu ya. Karena, itu yang pengembangan dari Aidit tadi. Iya, jadi Ansor, NU merasa tersinggung karena Pak Kiai kan orang tua mereka disebut setan, ya kan? PII juga pernah berkonfrontasi dengan PKI, sedang ada mubes tiba-tiba diacak-acak oleh PKI. Betul. Nah itu kan berarti PKI juga membuat kerusuhan karena tujuh setan desa. Iya, karena bagian dari doktrin itu pengamalan atau praktek dari pemikiran. Apa itu masuk dalam pemikirannya Lenin dan Kalau kita belajar revolusi Oktober 1917 tidak ada yang seperti itu. Seharusnya mereka kuat dulu baru mereka melakukan sebuah revolusi, dan mereka tidak pernah bisa melakukan itu di Indonesia. Iya kan? Apakah ada kerusuhan-kerusuhan? Tidak ada, karena Lenin sendiri mencap orang-orang yang melakukan pengeboman, kerusuhan sebagai komunisme kekanak-kanakan. Iya. Dan itu kredit. Tapi kan begini juga Bang, saya melihatnya kan, bahwa kan Aidit ini melakukan mungkin bisa jadi trial by error lah untuk melakukan pengembangan. Saya pernah ngobrol dengan Pak Rewang. Pak Rewang itu salah satu kepercayaan Aidit di Solo tahun 2005-2006. Pak Rewang bilang, Aidit itu goblok, apa yang kamu teliti, kata dia. Dia itu bodoh, kata. Dia ceritakan banyak hal. Ini yang membuat partai ini hancur. Dia ceritakan banyak hal. Dia trial and error. Iya. Dan saya juga pernah dengar, kalau tidak salah Pak Kiflan Zen yang sebut saya menonton di ILC, bahwa saat itu Pak Kiflan bilang ke Pak Bejo Untung, yang rambutnya putih, saya menonton. Katanya saat itu bahwa PKI sudah membeli senjata banyak dan siap melakukan sebuah kudeta, pemberontakan. Senjata itu disimpan dan pada saat masanya itu akan digunakan dan itu katanya itu disita oleh TNI. Itu berarti kan itu akan melakukan pemberontakan. Saya mau meluruskan satu hal, bukan meluruskan. Saya tahu senjata itu diimpor dari Cina. Iya, dari Tiongkok. Ya. Iya. Itu senjata dipersiapkan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Dan itu disebarkan dan akan disebarkan di seluruh angkatan. Tetapi yang memegang saat itu memang banyak pemuda rakyat, dan akhirnya digunakan untuk terlibat dalam penculikan para jenderal. Jadi sebenarnya persenjataan itu dipersiapkan untuk merebut Malaysia, konfrontasi ganyang Malaysia waktu itu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau Nyoto pernah bilang bahwa suatu saat akan terjadi revolusi di Indonesia di tahun 1970, kira-kira dia bilang begitu. Tapi ini kan hanya imajinasi. Saya melihat, saya tidak saya seimbang ini. Ini kan sebuah keadaan di mana prakarsa dari Partai Komunis itu ada di tangan dan pikiran dan Aidit. PKI itu Aidit, Aidit itu PKI. Karena dia adalah yang mengatur semua strategi dan lain-lain. Dia dominan di dalam Partai Komunis Indonesia. Ya kan? Jadi kalau ada Pak Rewang bilang kesalahan itu ditimpakan kepada Aidit, ya itu ada benarnya juga. Karena yang lain ini sepertinya ikut aja begitu. Bukan mereka boleh, mereka cerdas semua gitu kan, seperti itu.
Nah, saya ingin juga bertanya Bang, nih sudah masuk nih kembali ke G30 SPKI yang besok itu pas tanggal 30 September juga ini. Saya melihat juga di G30 SPKI itu saya mendengar, bukan melihat, saya mendengar bahwa mengetahui bahwa ada yang bilang bahwa G30 SPKI itu adalah konflik internal TNI AD. Dari rombongan PKI yang bilang bahwa itu konflik internal TNI AD dan PKI tidak terlibat. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa posisi Pak Soekarno dan juga Pak Soeharto di posisi PKI itu saat seperti apa saat kejadian itu. Ada yang bilang juga kecurigaan terhadap Pak Soekarno karena pada saat kejadian penyerbuan ke Lubang Buaya, Pak Soekarno ada di sekitar itu, ada di Halim Perdana Kusuma. Saat itu saya juga mendengar bahwa Pak Umar Dhani juga pesawat TNI AU sudah sudah berterbangan di atas di kota Jakarta dan membawa bom juga untuk apakah itu informasi-informasi yang saya belum mengkonfirmasi kebenarannya dari penelitian Anda? Apakah memang itu juga terkonfirmasi? Saya sebetulnya tidak punya hak untuk menjawab itu, tapi saya akan bicara apa yang saya baca ya. Iya. Karena saya bukan pengkaji atau peneliti yang mengkhususkan pada peristiwa pagi hari. Iya. Pertama-tama, peristiwa itu bukan gerakan 30 September, tapi gerakan 1 Oktober. Karena itu tuh sudah terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Dini hari ya. Dini hari, oh iya. Itu gestok namanya. Kalaupun pelakunya PKI, gestok PKI, ya kan? Gerakan 1 Oktober Partai Komunis Indonesia. Misalnya begitu, kalau pelakunya memang Partai Komunis. Dan memang PKI terlibat, harus diakui itu kan? PKI terlibat. Iya kan? Karena beberapa oknum pengurusnya ada di situ. Mengenai kemudian keterlibatan itu secara organisasi atau tidak, kita serahkan kepada peneliti yang meneliti tentang itu kan ya. Saya tidak meneliti tentang itu. Jadi kita jelaskan dulu, kita perjelas bahwa peristiwa pagi hari itu gerakan 1 Oktober 1965. Karena gerakan itu dimulai pada jam 2 atau jam 3 pagi, dan itu bukan lagi 30 September. Itu sudah 1 Oktober. Malah orang Jawa bilang kalau lewat maghrib itu udah bukan hari itu, udah besok. Begitu kan? Ya kan? Itu jelaskan dulu. Ya kan? Pertama, mengenai siapa pelakunya, tanyakan kepada sejarawan yang meneliti. Saya tidak pernah meneliti tentang itu. Kemudian konflik internal Angkatan Darat itu adalah salah satu versi yang ditulis oleh Benedict Anderson dalam sebuah papernya. Benedict Anderson dengan Ruth McVeigh. Saya pernah sedikit wawancara dengan Ruth McVeigh ketika di Singapura tentang Cornell paper. Jadi Ruth McVeigh dan Benedict Anderson ini Indonesianis yang sangat cinta Indonesia. Dia meninggal di Malang beberapa tahun yang lalu dan minta abunya disebarkan di Laut Jawa, saking cintanya dengan Indonesia. Dan selama Orde Baru, Profesor Benedict Anderson ini tidak boleh masuk Indonesia kan, dia ditolak terus diusir karena papernya itu dan menyebut bahwa ya katanya Pak Harto pelaku dan lain-lain. Kalau dari kita baca Cornell paper itu, memang ada anggapan bahwa sebagian jenderal-jenderal, jadi yang konflik di situ bukan sekedar Angkatan Darat menurut versi itu ya, tetapi justru jenderal-jenderal dan perwira-perwira menengah yang merupakan alumnus dari Kodam Diponegoro yang ada di Jawa Tengah. Ya, Pak Yani dan lain-lain semua itu kan orang Jawa Tengah, ya kan, dari Diponegoro. Pak Harto juga seperti itu. Kemudian Rektor Untung, Jenderal Suparjo yang terlibat PKI, Kolonel Latif, ya, itu semua adalah alumni atau mereka yang pernah bertugas di wilayah Kodam Diponegoro. Nah, mereka yang berwira menengah ini iri kepada jenderal-jenderal ini menurut Cornell paper ya, bahwa ini udah kaya, sudah lupa dengan rakyat dan lain-lain, dan terjadilah konflik. Mereka menculik para bekas komandan mereka. Itu kan satu versi. Ya kan? Sebetulnya versi itu bukan terakhir dari PKI. Versi bahwa itu konflik internal Angkatan Darat itu justru dari peneliti-peneliti Barat. Ya kan? Yang melihat keadaan seperti itu. Kalau dilihat dari seperti itu, kalau kita mau terbawa arus di situ ya benar juga ya kan? Ya kan? Tapi seberapa valid gitu kan? Ya kan? Seperti itu kan? Sehingga
Kalau saya melihat gerakan 1 Oktober ini adalah sebuah grand design, saya tidak tahu siapa pelakunya kan. Grand design, kita nggak tahu siapa pelakunya. Tapi saya tidak percaya bahwa pelakunya adalah Bung Karno. Ya. Saya tidak percaya bahwa pelakunya adalah Pak Harto. Karena Pak Harto itu cuma kenal aja gitu. Sampai sekarang tidak ada bukti. Dan saya tidak juga percaya sepenuhnya bahwa semua anggota PKI itu terlibat. Ya, ini adalah sebagian kecil, segolongan kecil atau oknum-oknum di dalam tubuh Partai Komunis Indonesia yang bekerja sama dengan prajurit-prajurit yang benar-benar berayun kiri itu tadi. Iya, iya. Itu dari perspektif saya. Lalu kenapa Bung Karno ada di Halim? Itu kan prosedur keamanan protapnya presiden. Kalau negara dalam keadaan bahaya, dia harus ada di Halim, ada pesawat di situ. Oh, harus biar terselamatkan secara. Iya, kalau tiba-tiba ibu kota negara ada kudeta, presiden harus diselamatkan dulu dong. Iya. Keamanan kan? Seperti yang kenapa saat kemarin itu Presiden Jokowi ada di bandara ya? Saat iya. Kan kondisi kan. Jadi bukan berarti Bung Karno terlibat dan lain-lain. Dia justru tidak tahu apa sebenarnya terjadi. Pagi itu dia ada di rumah salah satu istri beliau, dia benar-benar tidak tahu. Kalaupun ada orang yang saya tidak ini ya, yang harusnya diadili itu adalah Aidit. Kenapa dia tidak diadili? Karena dia orang yang banyak tahu. Kenapa dia ditembak mati? Itulah kesalahan Orde Baru. Seharusnya dia diadili dengan menembak mati Aidit yang tercoreng namanya Orde Baru. Kenapa dia ditembak mati? Berarti ada yang ditutupin dong. Akhirnya orang menjadi curiga kepada Soeharto. Kenapa cuma 1 orang, Sudisman saja yang dari 5 orang itu yang dihadapkan ke pengadilan? Kenapa yang lain langsung ditembak mati dan dihilangkan? Kenapa? Nah ini adalah tugas dari pemerintah untuk menjelaskannya. Tapi persoalan sekarang ini bagi saya adalah ada versi yang mengatakan bahwa pemerintah harus minta maaf, ya kan, terhadap korban-korban 65. Kalau saya lebih tepat, mereka direhabilitasi, ya kan? Hak-haknya dipenuhi, tuntutan karena banyak mereka yang tidak tahu kalau permintaan maaf ini sesuatu yang aneh. Karena pelaku penculikan para jenderal itu bukan negara, bukan pemerintah, melainkan segerombolan orang, ya kan? Proses hukum terhadap para pembunuh para jenderal itu sudah selesai, ya kan? Sekarang adalah bagaimana pemerintah itu membantu urusan yang anak-anak bekas Tapol ini, ya kan? Pulihkan hak-hak mereka kan? Kalau takut bahwa komunisme akan bangkit kembali, saya ingatkan bahwa PKI itu anak zamannya. Dia tidak akan lahir lagi di zaman ini. Dan komunisme itu sudah tidak laku. Dia itu barang laku. Orang menunjuk Cina bukan komunis, men. Komunisme Cina itu kapitalisme negara. Ya kan? Negara bisa sejahtera kayak gitu, banknya ada di mana-mana. Ya kan? Dia bisa beli batu bara dari Indonesia, semua orang bisa kaya. Kalau Cina itu menggunakan komunisme yang asli, tidak boleh ada orang seperti siapa yang punya Alibaba. Jack Ma, ya kan? Konsep komunisme yang asli, satu keluarga itu cuma boleh punya ayam 20, ayam yang ke-21 milik negara dan seterusnya. Dia punya kambing dan sapi beberapa ekor. Tidak ada Jack Ma kalau itu komunisme. Sehingga ideologi ini sudah tidak mungkin. Ya kan? Jadi ketakutan terhadap komunisme ini dipolitisir oleh segelintir orang. Kalau memang orang itu mengatakan ada komunisme, siapa dan di mana, ya kan? Hanya karena dia anak bekas PKI terus dia akan membawa bibit komunisme. Beda anak dengan bapaknya. Misalnya begini, apa yang diketahui oleh anak Aidit tentang komunisme dibandingkan dengan bapaknya? Hanya gara-gara dia, wah itu anak Aidit tuh, si Ilham misalnya, anak PKI itu dia akan membawa ide-ide komunisme. Emang semudah itu membangunkan ideologi di Indonesia?
Nah itu kan yang terjadi sekarang. Yang maksud saya banyak orang yang menilai itu sudah ada beberapa yang katanya dengan bangganya mengaku sebagai anak PKI dan itu ada di kabinet. Adalah juga kegoblokan. Untuk apa bicara seperti itu? PKI itu sudah berlalu. Sekarang adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang mengorbankan mereka. Lebih baik mereka mikirin menuntut untuk mereka, untuk kehidupan kesejahteraan. Mereka kan sudah dirugikan oleh Orde Baru. Kenapa? Ini kan seperti membanggakan sesuatu yang sudah tidak ada. Kita mau membanggakan Majapahit, Sriwijaya, negara kerajaan itu udah nggak ada lagi. Majapahit itu menguasai seluruh Nusantara, Sriwijaya, ada diketawain orang Malaysia, ada diketawain orang Brunei, Filipina. Ini Asia Tenggara ini dulu dikuasai oleh Sriwijaya. Iya. Maksudnya begini, yang dikhawatirkan, mungkin saya juga ikut mengkhawatirkan bahwa keinginan PKI adalah mengganti ideologi Pancasila, dan Pancasila adalah memang harus Pancasila adalah sesuatu yang bagi bangsa Indonesia dia harus abadi dan ideologi dasar negara, dan itu tidak bisa diganti dengan ideologi komunis dan sebagai macam apapun. Nah, kalau melihat itu kan, apakah PKI itu memang ingin mengganti ideologi itu? Dan kedua, yang pertanyaan saya, apakah memang PKI juga itu mungkin, apakah memang PKI itu tidak beragama? Itu aja. Pertama, kalau PKI sempat menang, ya dia pasti akan mengganti ideologi. Iya. Ya kan? Dia pasti akan mengganti ideologi menjadi komunisme. Tetapi itu kan tidak semudah itu. Kita lihat Cina, memang komunis, tapi itu semua ajaran Buddha Tao masih hidup sampai sekarang. Ya. Jadi tidak semudah itu, ya kan? Kita datang ke Rusia. Oh iya, komunisme di zaman Soviet itu menghancurkan gereja ortodoks segala macam, masih tegak sampai sekarang gereja ortodoks di Rusia itu. Ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan itu yang saya bilang bahwa masyarakat itu punya yang namanya antibodi sendiri. Jadi tidak semudah itu, ya kan? Mungkin, ya kan? Tapi tidak itu. Di Amerika Latin misalnya kan, komunisme di Amerika Latin itu yang kuat justru gereja Katolik sampai sekarang. Bagaimana orang-orang komunis itu bisa bekerja sama dengan gereja Katolik, ya kan? Terus kemudian yang mengatakan bahwa komunisme itu tidak bertuhan, kalau saya lebih menyebut komunisme itu tidak peduli dengan agama. Oh, bukan tidak beragama. Bukan tidak bertuhan atau tidak beragama. Mereka tidak peduli dengan agama. Ya nggak peduli aja. Tetap menilai bahwa candu. Candu mungkin bagi mereka, pokoknya tidak ini. Karena beberapa tokoh PKI itu justru pergiai. Ya, banyak yang dibuang di di Papua, Tanah Merah, di Bovendigul itu banyak ulama. Karena mereka melihat keterkaitan antara pembebasan manusia di dalam Islam dengan teori perjuangan kelas yang diperkenalkan oleh Karl Marx seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa komunis itu ateis, itu tidak bertuhan, itu tidak bisa. Itu gebiah-uyah namanya orang itu. Bahwa garam itu pasti asin, enggak kan? Ini bukan garam kan seperti itu. Ini memang agak-agak repot bicara seperti ini kan, karena doktrin yang disampaikan Orde Baru itu sudah berdarah daging di dalam badan kita. Iya. Bahwa komunisme itu seperti ini, komunisme itu tidak bertuhan dan lain-lain. Mungkin semua itu karena ciri watak mereka yang keras dalam perjuangan keras dan sebuah revolusi bersenjata, ya kan? Tapi kita bisa lihat di negara-negara komunisme atau bekas komunis yang ada sekarang ini, yang cukup kuat di sana dan punya pengaruh adalah lembaga-lembaga keagamaan. Iya. Dan saya juga melihat banyak negara yang ideologinya komunis miskin sebenarnya kan. Kuba, Laos dan beberapa Laos sudah mulai agak Korea Utara dia miskin gitu. Dan memang ternyata ideologi ini juga tidak juga baik sebenarnya diterapkan dalam sebuah negara. Dan alhamdulillah kan Indonesia juga punya masyarakat yang antibodi tadi. Itu yang menurut Abang. Nah,
Saya ingin kembali masuk ke dalam ini, Bang. Ke dalam, karena yang menjadi obrolan masyarakat itu adalah tetap kalau kata Abang tadi G-Stock apa, nah ini G30S. Abang tidak menyebut tadi apa Pak Karno dan Pak Harto gitu. Saya kan menerima, saya tidak meneliti tapi saya menerima bahwa ada yang menuding Pak Harto terlibat, ada yang menuding Pak Karno terlibat. Setelah itu ada yang menuding Super Semar pun juga sebuah surat yang tidak benar, keasliannya tidak asli. Setelah itu saya tidak pernah meneliti Super Semar, jadi nggak bisa. Ya, yang sepengetahuan penelitian Anda, karena saya yakin Anda ini kan meneliti tesis, meneliti disertasi Anda di Malaysia, dan di Malaysia itu mungkin Anda mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen-dokumen rahasia. Dan saya yakin mungkin ada beberapa dokumen rahasia yang Anda simpan, yang memang Anda bisa sampaikan. Nah, itu ada nggak yang bisa Anda sampaikan dari peristiwa-peristiwa itu? Karena rasa penasaran saya mungkin dan yang lainnya yang menonton ini adalah sebenarnya peristiwa yang seperti itu apa sih yang Anda tahu? Apakah Anda tahu ketika terjadi ada yang Pak Harto yang katanya menggunakan jurus ngeluruk tanpa bala karena Kostrad saat itu tidak ada pasukan yang mengerangsek melakukan Cakrabirawa di lubang. Yang sepengetahuan Anda lah, Bang, yang mungkin dokumen itu mungkin Anda juga, ayolah jangan ditutup-tutupi dong. Ya, silakan, Bang. Ini saya mau meluruskan tuh. Memang betul mau memberikan sedikit pembakarannya bahwa komunisme, negara-negara komunis miskin. Yeah. Mereka gagal mensejahterakan rakyat. Yeah. Kebanyakan yang komunis ortodok ya di Cina. Tapi kita harus tahu bahwa Marxisme sendiri tanpa Lenin, tanpa Stalin, tanpa Mao, tanpa Aidit, Marxisme, pikiran Marx itu adalah satu-satunya alat analisis yang paling ampuh untuk membedah kapitalisme sampai hari ini. Dialah yang bisa melihat. Jadi Marxisme, kenapa saya menggunakan sudut pandang Marxisme untuk melihat Partai Komunis Indonesia. Jadi Marxisme itu untuk melihat masyarakat kita saat ini masih sangat-sangat relevan. Das Kapital dan lain-lain itu bisa digunakan. Jadi penonton anak muda harus bisa membedakan antara Marxisme dengan komunisme, itu dua hal yang beda. Marxisme dia belum bentuk Stalin. Kalau Marxisme yang asli dia bisa menjadi seorang Marxolog, pakar tentang Marxisme, tapi dia bukan komunis. Dan dia adalah pisau analisis yang paling canggih untuk melihat konflik buruh, konflik petanian, masyarakat borjuis dan masyarakat proletar, kemudian pertentangan kelas, kemudian jika ada konflik-konflik antar negara kapitalis dan lain-lain, Marxisme lah yang bisa analisis. Itu dulu yang pertama. Kemudian mengenai peristiwa 65 itu, kalau saya menyerahkannya kepada pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia yang harus membuka siapa sebenarnya pelaku dan dalangnya. Pelaku itu udah dengan mata telanjang kita bisa lihat. Letkol Untung dengan pasukannya. Saya ada Seksan Pak Bungkus, saya pernah mewawancarai Pak Bungkus dulu sebelum pernah diajak kawan ketemu Pak Bungkus, ketemu beberapa tokoh lainnya ya kan, yang terlibat penembakan itu. Itulah pelaku pembunuhan para jenderal. Ya. Aidit terlibat, mau tidak mau dikatakan bahwa dia tahu, ya kan? Ya, walaupun hanya versi malam itu dia masih tidur di rumah dan lain-lain, tapi bagi saya dia tahu. Kan? Kemudian Politbiro PKI juga tahu, walaupun tingkat keterkaitan dan tingkat keterlibatannya rendah. Pak Nyoto dan lain-lain, Sakirman menolak sebetulnya, karena dia tahu di situ ada adiknya kan. Esparman akhirnya terbunuh. Sakirman sendiri pernah memperingatkan Jenderal Parman, hati-hati, nanti akan ada penculikan. Apa kata Pak Jenderal Parman? Saya sudah menanam orang saya di dalam, kata Pak Jenderal. Ternyata dia jadi korban. Dia adalah kepala intelijen Angkatan Darat waktu itu, ya kan? Jadi PKI sendiri terbelah dua terhadap peristiwa 65 itu. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi karena
Aidit ini full power, dia bisa menggerakkan seluruhnya. Nah, masalahnya sekarang bukan pelaku, dalang. Saya sudah sebut, kalau saya bilang Warno ya nggak kalah terlibat kan, masa dia mau membunuh diri dia sendiri, menikam diri dia. Pak Harto jauh, tidak saya terlibat. Mencari nggak ada, hanya kebetulan yang bagi mereka tidak suka dengan Orde Baru dan dipolitisir. Dipolitisir, misalnya itu pada tahun 64 ketika Untung nikah di Kebumen, Soeharto datang dengan jeep, dengan mobil, dengan istrinya datang kondangan. Oh, ini mau menandakan kedekatan dan lain-lain, belum tentu kan? Kalau Anda nikah, saya datang, terus saya juga sahabat Anda, Anda mencuri, saya dukung kan, nggak juga kan? Lalu kemudian Latif, Untung anak buah Soeharto, ya kan? Kemudian pada saat itu Brigjen Suparjo adalah salah satu komandan divisi atau panglima divisi di bawah Jenderal Soeharto pada konfrontasi dengan Malaysia, operasi konfrontasi di Kalimantan Utara. Nah, 3 orang tokoh penting di dalam peristiwa Gestok itu, ketika 1 Oktober 65 pagi itu adalah orang yang pernah dan atau sedang dekat dengan Pak Harto, dengan Jenderal Soeharto, sehingga orang mengatakan pelakunya adalah dia. Kalau dia tahu, memang dia sudah diberitahu akan ada gerakan, tapi dia diam. Dia mengambil peluang untuk memukul balik, itu betul. Kalau Soeharto atau Pak Harto atau Jenderal Soeharto ini terlibat dalam pembantian pasca 65 terhadap bekas PKI, jelas itu mata telanjang bisa melihat. Tapi dia dalam peristiwa 1 Oktober, saya rasa jauh bukan. Siapa dalangnya ya pemerintah Indonesia, kita serahkan. Saya nggak bisa bicara di sini. Oke, Bang. Saya juga ada pertanyaan lagi nih, Bang, mengenai kekhawatiran masyarakat, bisa disebut kekhawatiran saya lah. Mungkin ada yang sependapat juga dengan saya terkait bahwa PKI hidup lagi. Tadi sudah sempat kita singgung kan. PKI hidup lagi dengan neo PKI lah. Ada yang bilang PKI sekarang katanya singkatannya berubah jadi Para Kreatif Indonesia. Ada yang disebut dan yang lain lah, ada beberapa singkatan yang lain, sehingga itu yang mengkhawatirkan masyarakat, sehingga nanti karena kan PKI memberontak saat itu atau melakukan sebuah kudeta saat itu, rencana kudeta atau penculikan saat itu adalah juga berawal dari embrionya kan hanya 1 orang yang datang dari Belanda mengenalkan ideologi itu. Nah, itu yang dikhawatirkan dan akan mungkin tidak terjadi di zaman kita, tapi terjadi ketika kita di masa tua atau seperti apa, itu yang dikhawatirkan kan. Nah, neo PKI ini yang dikhawatirkan tumbuh lagi, sehingga muncul juga ada mantan Panglima juga, Pak Gatot bilang bahwa ada neo baru PKI di Indonesia. Tapi sebelum Abang menjawab itu dan menilai itu, kita rehat sejenak, Bang. Oke.